Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di program kita Sapa Bangga Kencana. Bersama saya Dia Permatasari. Tayangan kita pada kali ini akan membahas mengenai pembangunan zona integritas dan agen perubahan yang ada di perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Dan untuk membahas itu, saat ini sudah bersama saya Ibu Yufi Winiastuti. Halo Ibu, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Mbak Dia. Beliau adalah subkoordinator admin pengawasan dan juga merupakan salah satu anggota tim pembangunan zona integritas yang ada di perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Ibu, sebagaimana yang sudah kita ketahui, BKKBN saat ini sudah melaksanakan reformasi birokrasi, termasuk BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dengan cara melakukan pembangunan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, Ibu, bagaimana implementasinya di perwakilan BKKBN Sumsel itu sendiri, Bu? Oke, makasih Mbak Dia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke sana ya Mbak Dia, jadi kita perlu pahami bersama bahwa reformasi birokrasi itu merupakan salah satu langkah awal penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, terukur atau biasa kita sebut sebagai good government. Kemudian ini dikonsep sedemikian rupa oleh pemerintah melalui Grand Design reformasi birokrasi yang diamanahkan ke dalam peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Kemudian implementasi dari keputusan peraturan Presiden ini diimplementasikan ke seluruh lembaga, badan, kementerian, dan non-kementerian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya, melakukan perubahan pola pikir, melakukan perubahan kultur set atau pola dalam bekerja, sehingga perubahan reformasi birokrasi ini mampu mendorong terwujudnya visi besar Indonesia, yaitu Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, serta berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, miniatur dari reformasi birokrasi ini adalah pembangunan zona integritas, di mana BKKBN salah satunya ikut mewujudkan pembangunan zona integritas itu melalui langkah awalnya adalah melalui penyusunan pedoman pembangunan zona integritas. Kemudian itu diimplementasikan oleh BKKBN. Salah satu visi besar kita adalah mewujudkan pelayanan publik dalam program Bangga Kencana demi visi besar BKKBN, yaitu keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang. Saya rasa demikian, sehingga kita perlu dirasa untuk melakukan pembangunan zona integritas. Gitu Mbak Dia. Wah, menarik ya Bu ya. Nah, lalu di BKKBN Sumsel sendiri Bu, apa yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan oleh perwakilan BKKBN Sumatera Selatan itu diawali dengan pencanangan Mbak Dia. Jadi pencanangannya itu di tahun ini sudah kita lakukan di tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh Kepala BKKBN melalui penandatanganan maklumat pelayanan yang disaksikan oleh Inspektur Utama dan Inspektur Wilayah 1 BKKBN. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan lembar komitmen, penandatanganan fakta integritas oleh seluruh pegawai perwakilan Provinsi BKKBN Sumatera Selatan. Saat ini kita juga sedang dalam persiapan untuk mendapatkan atau pengakuan jaminan mutu oleh pihak swasta atau independen melalui penetapan pemberian akreditasi atau sertifikasi ISO 37001 2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan, gitu Mbak Dia. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Nah, Ibu, dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, mulai dari pencanangan tentang melalui penandatanganan maklumat, lalu juga fakta integritas dan juga yang lainnya tadi. Nah, apa saja Bu bentuk perubahan yang kemudian terjadi di BKKBN Sumsel? Baik. Perubahan yang dapat kita lihat itu secara berlahan di perwakilan BKKBN Sumatera Selatan itu terjadi perubahan pola pikir.
kemudian diikuti dengan perubahan kultur seks atau perubahan dalam budaya melaksanakan pekerjaan, itu secara perlahan dilakukan oleh pegawai kita di perwakilan BKKBN Sumatera Selatan. Kemudian beberapa pelayanan publik kita, Mbak, yang tadinya konvensional beralih berubah ke pelayanan yang bersifat digital, yang berbasis teknologi informasi. Kemudian kita juga melakukan beberapa penguatan pengawasan ya. Kemudian kita melakukan peningkatan pelayanan data dan informasi yang mulai terintegrasi. Kemudian kita melakukan pembuatan inovasi sebagai salah satu pendukung kita untuk membangun wilayah zona integritas yang kesemuanya ini Mbak Dia mengkerucut ke dalam 6 area perubahan atau kita sebut sebagai area mungkin. Kemudian ada juga area proses atau area hasil ya. Area hasil, maksudnya area hasil itu dilihat dari capaian pelaksanaan akuntabilitas kinerja. Selain dari area pengungkit dan area hasil, kita juga dinilai melalui survei eksternal untuk melihat kualitas pelayanan publik maupun persepsi anti korupsi dari masyarakat sebagai penerima layanan kita perwakilan BKKBN Sumatera Selatan. Wah, menarik ya Bu ya. Nah, di zona integritas sendiri ini kita menemukan nih istilah yang namanya role model dan juga agen perubahan atau agent of change. Nah, yang menjadi konsen di sini adalah role modelnya nih Bu. Nah, menurut Ibu dan pandangan Ibu, role model itu seperti apa? Jadi role model dan agen perubahan itu memiliki peran penting dalam pembangunan zona integritas. Role model itu sendiri adalah seorang motivator ya yang melekat pada diri seorang pimpinan. Kalau agen perubahan itu adalah individu-individu di unit kerja itu yang dianggap mampu melakukan aksi-aksi perubahan. Agen perubahan itu bisa siapa saja, tidak harus melekat pada jabatan tertentu atau individu-individu tertentu Mbak Dia. Jadi agen perubahan itu bisa siapa saja dari aparatur itu yang menjadi agen perubahan yang memang dianggap mampu untuk melakukan sebuah aksi-aksi perubahan. Lalu mengenai agen perubahan, apa peran agen perubahan yang sudah dirasakan signifikan di BKKBN Sumsel? Seperti yang disampaikan tadi, bahwa agen perubahan itu adalah bisa siapa saja ya Mbak Dia, bisa siapa saja, tidak mesti harus merujuk pada jabatan tertentu atau individu-individu tertentu. Nah, kalau kita mengacu pada Permen PAN RB nomor 27 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan role model pada atau agen perubahan pada instansi pemerintah dan keputusan Kepala BKKBN tentang role model dan agen perubahan, dalam keputusan tersebut dikatakan bahwa agen perubahan itu ditetapkan kemudian disahkan. Nah, bagaimana prosesnya? Yaitu melalui pemilihan, melalui polling untuk dicari individu-individu yang memang dianggap mampu untuk memerankan agen-agen perubahan. Karena di dalam pedoman tersebut dikatakan bahwa atau disebutkan bahwa agen perubahan itu adalah seorang yang memiliki integritas, memiliki kapasitas, dan mempunyai kinerja tinggi. Dia mampu membangun partisipasi dan kebersamaan, kemudian dapat memberikan solusi atas masalah-masalah, kemudian yang terutama sekali Mbak dia mampu mendorong untuk mencapai target-target unit kerja organisasi. Peran signifikan yang bisa kita rasakan di perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan itu adalah dengan dibuatnya inovasi-inovasi yang sudah dibangun, antara lain seperti inovasi pelayanan chatbot pelayanan KB, inovasi aplikasi Tribina, inovasi Linktree, yang kesemuanya itu atau inovasi unggulan lainnya ya, yang kesemuanya itu merupakan bagian dari aksi-aksi perubahan.
Nah, contoh besar salah satunya adalah kegiatan Sapa Bangga Kencana yang biasa tayang setiap hari Senin ini. Itu, Mbak. Nah, terakhirnya Bu, kita kembali ke zona integritas. Zona integritas ini berarti dicapai bukan dengan lantas begitu saja, tapi ada upaya-upaya yang dilakukan, lalu ada tahapan penilaian, sampai kemudian pada akhirnya tim penilai lah yang akan memberikan predikat apakah instansi ini layak mendapatkan predikat ZIWBK. Nah, dari rangkaian ini Bu, seperti apa perwakilan BKKBN Sumsel mengikuti proses tersebut yang mungkin agak sedikit panjang? Iya, memang panjang ya Mbak Dia ya. Jadi tahun ini perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan itu sudah mengikuti penilaian itu untuk kedua kalinya. Jadi untuk tahun ini memang ada beberapa perubahan ya, beberapa perubahan penambahan indikator yang memang akhirnya penilaian itu menjadi semakin ketat. Hanya BKKBN Provinsi Sumatera Selatan bersama unit kerja BKKBN lainnya itu lulus administrasi Mbak oleh Menpan RB untuk kita lanjut ke verifikasi terakhir atau penilaian tahap akhir, itu adalah penilaian desa reklamasi. Nah, untuk menuju ke sana Mbak Dia, untuk melaksanakan desa reklamasi itu perwakilan BKKBN itu, khususnya perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan itu harus bergerak cepat ya, bergerak cepat untuk segera melakukan optimalisasi, kita melakukan pemantapan, kemudian kita melakukan peningkatan atas layanan-layanan maupun inovasi-inovasi unggulan, sehingga semoga kita semua berharap Mbak, jadi tahun ini kita mampu untuk meraih predikat itu, yaitu predikat pembangunan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya, baik Ibu. Semoga kita bisa meraih gelar ZIWBK di tahun ini, dan semoga apa yang kita raih ini bukan merupakan peran dari role modelnya saja, tetapi juga peran dan didukung oleh seluruh pegawai di lingkungan BKKBN Sumatera Selatan. Dengan kata lain, perwakilan BKKBN Sumatera Selatan siap meraih gelar predikat ZIWBK dan WBBM. Terima kasih sudah menyaksikan kami, semoga perbincangan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk menyaksikan Sapa Bangga Kencana di episode selanjutnya, tentunya dengan tema lain yang lebih menarik. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kami, BKKBN Sumsel_official. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren!